Beberapa ibu yang akan melahirkan biasanya mulai bingung gimana nih cara mengejan yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ada loh cara mengejan yang salah dan justru bisa berbahaya. Istilahnya adalah purple pushing. Nah, apa sih itu? Yuk kita bahas dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan membahas cara mengejan yang salah dan gimana sih cara mengejan yang benar itu. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, kita mengenal istilah yang namanya purple pushing. Kenapa sih namanya purple? Karena teknik mengejan ini itu menyebabkan wajah ibunya jadi keunguan. Mungkin kalian pernah melihatnya, entah itu di video, di sinetron, atau malah kalian sendiri yang melakukan. Teknik mengejan ini adalah mengejan saat pembukaannya lengkap dengan cara menahan nafas sekitar selama 10 detik sambil mengejan. Kadang-kadang sampai tenggorokannya itu bunyi dan mukanya ibu ungu, merahan gitu ya, kayak bener-bener kayak gitu, kayak kalau misalnya kita sembelin mungkin ya. Nah, teknik pengejan yang seperti ini sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ketika ibu menahan nafas, otomatis oksigen yang masuk ke tubuh ibu itu jadi berkurang. Sehingga resikonya ibu bisa kekurangan oksigen, janinnya juga bisa kekurangan oksigen. Jadi ibunya bisa sampai pingsan nih karena kekurangan oksigen dan kekurangan energi, sementara janinnya bisa mengalami vital distress. Yang kedua, teknik mengejan ini itu juga meningkatkan resiko robekan perineum. Karena biasanya teknik mengejan ini itu tidak mendengarkan aba-aba alami dari tubuh. Biasanya ini aba-abanya dari penolong persalinan. Jadi kayak, ayo bu ngejan bu, tapi ibu kurang mendengarkan tubuhnya sendiri. Nah, sebenarnya padahal tubuh itu memberikan sinyal loh. Bahkan persalinan itu bisa terjadi tanpa mengejan karena ada fetal ejection reflex. Aku sudah pernah bahas soal itu, kalian nanti bisa tonton videonya di sini. Nah, untuk teknik mengejan purple pushing ini karena dipaksakan, maka dia meningkatkan resiko robekan perineum dan cedera pada pelvic floor atau otot-otot yang ada di panggul. Karena itu memang teknik ini itu tidak disarankan. Jadi, walaupun kayaknya sederhana, alah cuman mengejan doang, tapi ternyata memang harus dilakukan dengan teknik yang benar. Karena kalau kalian mengejan dengan teknik yang kurang benar di waktu yang tidak tepat, maka persaingannya itu nggak akan maju. Justru kalian akan kehabisan energi, terus nanti jadinya bisa mengalami vital distress, sehingga malah harus dilakukan tindakan. Terus gimana nih Bu Bit cara mengejan yang benar? Nah, cara mengejan yang benar yang pertama adalah kita harus mendengarkan tubuh kita. Jadi kapan sih sebenarnya mengejan itu dilakukan? Mengejan itu dilakukan yang pertama ketika pembukaannya sudah lengkap. Jadi kalau pembukaannya itu belum 10 cm, terus tenaga kesehatannya belum bilang, wah ini pembukaannya sudah lengkap nih, maka belum boleh mengejan. Nah, tapi ternyata pembukaan lengkap ini bukan satu-satunya poin yang harus dicentrang sebelum ibu mengejan. Selain pembukaan lengkap, juga harus posisi kepala janin itu sudah turun. Ada beberapa ibu yang pembukaannya itu sudah lengkap, tapi posisi janinnya itu masih tinggi. Nah, kalau seperti ini, kita mesti menunggu supaya kepala janinnya itu turun dulu. Karena kalau kepala janinnya masih tinggi dan ibu ngejan-ngejan, maka ya kemajuan persalinannya akan lambat dan ibu capek duluan. Dan tidak ada fetal ejection reflex itu tadi. Gitu. Tenang aja, ketika bayi lahir itu sebenarnya bukan dari ibu aja yang mengejan, tetapi uterus yang berkontraksi. Bayi yang pelan-pelan akan turun itu juga membantu keluarnya bayi. Jadi bukan ibu saja, tetapi tubuh ibu bekerja sama dengan janin supaya janinnya itu bisa lahir. Jadi kuncinya adalah ngejennya pas pembukaan lengkap dan kepalanya sudah turun. Kalau pembukaan lengkap kepalanya belum turun gimana? Kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu kepala janin itu jadi cepat turun. Misalnya kayak kopos atau kita pakai gimbal. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian untuk pernafasannya, tadi kan kita udah tahu ya nggak boleh nih ngejen sambil menahan nafas karena itu berbahaya baik bagi ibu maupun bagi janin. Terus gimana? Kita harus menggunakan nafas yang terbuka. Teknik mengejan dengan pernafasan yang terbuka atau biasa dikenal dengan nama open glotting pushing itu adalah dimana yang pertama ketika kita mengejan kita mendengarkan tubuh kita. Jadi ngejennya ya pas udah ada dorongan untuk meneran. Tuh, salah satu tanda gejala kedua kan adalah doran teknus perjol vulka, dorongan untuk mengejan, tekanan pada anus dan
vulvanya membuka. Jadi kelihatan tuh kepala bayinya. Kalau masih tinggi jangan mengejan. Kemudian ketika mengejan jangan menahan nafas, tetapi kita tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Kemudian ketika mengejan itu bisa sambil ditiup pelan-pelan. Boleh juga kalau misalnya sambil bersuara. Jadi bukannya nanti tenggorokannya sakit ya, tetapi bisa kita sambil gitu. Jadi pita suaranya dibuka, di open namanya, nafas terbuka. Nah ini akan membantu si ibu ini tetap bernafas, nggak kekurangan oksigen, tapi ada juga nih tekanan pada area bawah sehingga bisa membantu janinnya ini lahir. Nah yang kedua adalah ngejennya itu di area perut bawah ya, jadi bukan di area leher. Kalau misalnya kalian mengejen itu kan di sini aja gitu, mentok di sini aja, nggak percaya silahkan dicoba tapi jangan lama-lama. Tapi kalau misalnya mengejan itu pusatkan pikirannya, dibayangin yang berkontraksi itu adalah otot-otot perut, otot-otot vagina. Jadi mengejannya di bawah. Mirip ketika kita mau BAB itu kan yang bekerja dan berkontraksi itu adalah otot-otot di bawah. Mungkin kalian bisa latihan ya, ketika BAB itu bisa pakai nafas C. Aku pernah bikin video soal nafas di sini. Jadi itu bisa untuk melatih gimana sih caranya membayangkan mengejan, tetapi yang bekerja itu adalah otot-otot perut dan otot-otot di area panggul, seperti itu. Yang selanjutnya, pastikan untuk memperhatikan posisi melahirkan. Di Indonesia memang posisi yang banyak itu adalah posisi litotomi ya, yang terlentang seperti itu. Tapi kalian sebenarnya bisa menggunakan posisi lain seperti misalnya side lying atau miring. Karena ini akan memudahkan ibu untuk bernafas, oksigenasi ke janin juga akan lebih lancar, dan janin itu akan lebih mudah turun karena kontur tubuh ibunya itu tidak terhalang sesuatu. Kalau misalnya kalian litotomi, ketika janinnya mau turun itu dia tulang ekornya ketahan tempat tidur sehingga janin ini kesulitan biasanya untuk mencari ruang. Tapi kalau misalnya miring, biasanya ruang di area panggulnya itu akan lebih besar dan lebar sehingga janinnya akan lebih mudah turun. Dan yang terpenting adalah ketika tidak kontraksi jangan mengejan. Jadi mengejan itu jangan dibayangkan dilakukan terus menerus sepanjang persalinan. Enggak, mengejan hanya saat ada kontraksi saja. Jadi kalau tidak ada kontraksi, meskipun pembukaannya sudah lengkap, maka sebaiknya istirahat dulu. Karena kontraksi inilah yang membantu juga janin untuk terdorong. Makanya kalian bisa istirahat di sela-sela kontraksi. Pas nggak kontraksi istirahat, atur nafasnya, minum, ngemil juga boleh sehingga bisa kita menabung energi. Pastikan untuk mengatur nafas. Jadi jangan lupa setelah dari video ini kalian wajib tonton video belajar mengatur nafas supaya ngerti nafasnya tuh gimana sih, nafas relaksasi, nafas tiup, nafas saat persalinan itu seperti apa. Nah itu tadi video dari aku. Mulai sekarang jangan salah lagi ya bernafasnya ya, lebih santai, lebih rileks, dan semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.